طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من فرقة السابعة، يعني أنا تبسم علية الزهراء وصديقتي رزق خير النساء وصديقي أكمل بنصر الهادي. في هذه الفرصة الثمينة نحن سنقدم المادة عن تنكير في المسند والمسند إليه. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas tujuan tankir pada musnad dan tujuan tankir pada musnad ilaih, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tankir. Nah, sebelumnya kita kan sebagai umat Islam ya teman-teman, tentu tahu bahwa agama Islam adalah agama yang mencintai keindahan. Nah, tidak jauh dari itu, pastinya setiap muslim juga mengetahui tentang keindahan bahasa kitab suci kita, yaitu Al-Quran, yang memang tidak bisa dinafikan lagi tentang keindahan bahasanya. Nah, tidak lain di sini yang digunakan adalah bahasa Arab yang menjadi titik tolak cerminannya. Tentu di dalam keindahan bahasa Arab bukanlah sekedar keindahan belaka, melainkan butuh ilmu ma'ani untuk bisa memahami setiap makna yang terkandung dalam katanya setiap konteksnya. Nah, Al-Ma'ani sendiri merupakan cabang ilmu balaghah yang memberi manfaat kepada pengkajinya untuk mengetahui inti maksud yang terkandung dalam kalam yang tersusun dari satu kalimat atau lebih. Nah, jumlah atau biasa yang kita sebut kalimat dalam bahasa Indonesia, jumlah itu terdiri atas dua unsur. Nah, kedua unsur itu adalah musnad dan musnad ilaih, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, musnad ilaih atau musnad ada kalanya yang berupa isim nakiroh dan ada kalanya berupa isim ma'rifat. Dalam pembentukan kata yang berupa ma'rifat, disebut sebagai ta'rif, sedangkan pembentukan kata yang berupa nakiroh disebut tankir. Nah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan seputar tankir, di mana musnad ilaih itu ataupun musnad yang berupa nakiroh mempunyai makna yang terkandung dalam kalimat tersebut sesuai dengan tujuan-tujuannya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tankir. Nah, tankir sendiri ini sebenarnya dari bahasa Arab, akar katanya berupa nakiro yang karunakron. Secara bahasa, kata nakiro berasal dari fi'il sulasi mujarot, yaitu nakiro yang karu, yang mempunyai arti tidak mengetahui. Sedangkan secara istilah nakiro yakni isim yang menunjukkan sesuatu yang tak tertentu atau tidak spesifik, karena ia mencakup satu persatu personalnya yang banyak, dan dalam hakikatnya setiap personal tersebut serupa dan memiliki satu nama yang sama. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa nakiroh ini merupakan kata yang masih bersifat umum dan tidak tertentu identitasnya. Nah, setelah mengetahui pengertian nakiroh, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian tankir. Tankir ini kan asalnya tadi dari akar kata nakaro itu tadi nakiroh. Nah, kata tankir berasal dari kata nakaro yunakiru tankiron. Kata tersebut berasal dari bentuk mujarotnya nakiro. Jadi masih satu akar. Nah, dengan mendapatkan tambahan tad'ifnya pada ain fi'ilnya tadi nakaro, penambahan di sini berpengaruh pada perubahan maknanya, yaitu dengan tujuan membuat fi'il dari isim secara bahasa bisa diartikan menyamarkan. Sedangkan jika dihubungkan dengan konteks pembahasan ilmu balaghah, tankir bisa diartikan menjadi membuat nakiroh. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa kata tankir dalam yang kita bahas ini adalah berarti membuat nakiroh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya, ini tujuan-tujuan tankir pada musnad ilaih dan pada musnad akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan tankir pada musnad ilaih. Setelah memahami apa itu tankir, selanjutnya harus diketahui bahwa tankir bukanlah sekedar pembentukan kata menjadi bentuk nakiroh saja tanpa adanya tujuan suatu apapun.
Nakiroh dan tankir pada dasarnya hanya berlaku pada kata isim saja. Nah, untuk mengetahui tujuan dari penakirohan suatu kata tidak hanya bisa dilihat dari kata nakiroh tersebut saja, melainkan juga bisa melihat pada siyak atau konteks dari kalimat yang ada. Karena konteks yang ada dapat memberikan informasi pada tujuan apa yang sebenarnya dituju oleh mutakalim. Namun demikian, fungsi kata yang nakiroh tersebut tetap mempunyai andil dalam proses pencarian tujuan tankir pada suatu kalimat. Tujuan tankir pada musnad ilaih yaitu yang pertama menunjukkan jumlah tunggal, ifrad. Pada tujuan ifrad, musnad ilaih dimaksudkan mempunyai makna tunggal yang tidak spesifik atau ghairu muayyan, karena tidak berkenaan dengan tujuan apapun ketika mentain atau menspesifikan atau memakrifatkan musnad ilaih tersebut, seperti dalam contoh firman Allah, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Pada contoh di atas yang menjadi musnad ilaih yang ditangkir adalah kata rajulun. Dengan begitu, yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang tidak dispesifikkan identitasnya. Tujuan tangkir yang berupa ifrad ini hanya berlaku pada musnad ilaih yang berupa kata jenis saja atau isim jinsi. Seperti pada contoh di atas, kedudukan rojulun merupakan bagian dari rijalun atau bisa dikatakan individu yang menjadi bagian dari populasi atau fardu min ashkhasin ar-rijal. Yang kedua, menyatakan jumlah yang banyak atau taksir. Pada tujuan taksir ini, musnad ilaih dimaksudkan mempunyai bilangan yang banyak, seperti contoh firman Allah, wajah as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Yang menjadi musnad ilaih yang ditangkir adalah kata ajrun yang berarti upah. Mereka yaitu para ahli sihir menginginkan upah banyak dan hadiah besar jika memang mereka dapat mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun pun menjawab permintaan mereka. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Dengan begitu, maknanya bukan sekedar upah sedikit, melainkan upah yang banyak. Tujuan yang ketiga, menyatakan jumlah yang sedikit atau taklil. Pada tujuan taklil ini bermaksud memberikan informasi bahwa musnad ilaih mempunyai jumlah yang sedikit. Seperti contoh, ada seseorang yang bertanya kepada Aziz. Kemudian pertanyaannya begini, apakah kamu masih punya uang yang bisa kamu pakai untuk liburan nanti? Kemudian Aziz menjawab, baqiya syai'un, artinya tinggal segini. Pada contoh tersebut, kata syai'un berkedudukan sebagai musnad ilaih yang berbentuk nakiroh atau bermakna umum, dengan tujuan ingin menunjukkan bahwa musnad ilaih syai'un yang mewakili uang milik Aziz memang berjumlah sangat sedikit sekali. Yang keempat, yakni membagi-bagi atau tanwir. Dengan ini musnad ilaih ditangkirkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa musnad ilaih mempunyai bentuk yang bermacam-macam, dan musnad ilaih yang ditunjukkan merupakan salah satu dari macam-macam bentuk tersebut. Contohnya, wa ala absarihim ghishawatun, dan penglihatan mereka ditutup. Pada contoh di atas yang berkedudukan sebagai musnad ilaih yang ditangkir adalah kata ghishawatun. Dengan demikian, kata ghishawatun merupakan salah satu macam dari ghisyawatun. Lebih jelasnya, kata ghishawatun di sini maksudnya adalah penutupan penglihatan yang membuat mata menjadi buta, tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah secara hak. Tujuan selanjutnya yakni untuk memuliakan atau mengagungkan, ta'zim. Pada tujuan ta'zim,
musnad ilaih berbentuk nakiroh dimaksudkan untuk menunjukkan keagungan, seperti contoh walakum fil qisasi hayatun. Musnad ilaih yang ditangkir pada contoh di atas adalah kata hayatun. Pada ayat ini disebutkan kata hayatun dalam bentuk nakiroh dengan maksud menunjukkan keagungan hidup yang disebabkan oleh adanya qisas. Karena dengan adanya qisas, seseorang bisa merasakan keamanan harta benda dan jiwanya. Dengan demikian, hidupnya menjadi lebih tentram atau hayatun azimah. Selanjutnya, tujuan selanjutnya merendahkan, menghina atau mengejek, tahqir. Pada tujuan ini, musnad ilaih berbentuk nakiroh dimaksudkan untuk menunjukkan sikap merendahkan, menghina atau mengejekkan musnad ilaih. Misalnya, ketika seseorang mengetahui temannya yang mendapat ranking paling bawah di kelas datang, kemudian dia mengatakan, hadoro muhadirun. Pada contoh di atas, kata muhadirun menjadi musnad ilaih yang ditangkir. Dari contoh ini, musnad ilaih dibuat dengan bentuk nakiroh bertujuan untuk mengejek, karena pada hakikatnya si mutakalim bisa saja menyebutkan nama aslinya, bukan dengan sindiran kata muhadirun. Misalnya, hadoro Yusuf. Selanjutnya, tujuan selanjutnya karena tidak tahu, jahlun. Yang dimaksud dari jahil di sini adalah si mutakalim menyebutkan musnad ilaih dalam bentuk nakiroh karena ia tidak tahu mengenai musnad ilaih. Misalnya, ketika ada teman baru di sekolah yang pertama kali masuk kelas, seseorang siswa mengatakan, iltahaq tilmidun bil madrasah. Ada siswa yang bergabung di sekolah. Pada contoh di atas, kata tilmidun berkedudukan sebagai musnad ilaih yang berbentuk nakiroh. Sang mutakalim menggunakan kata tilmidun dengan bentuk nakiroh karena ia tidak tahu mengenai siswa baru tersebut, baik nama asal, tempat tinggal, atau apa saja yang bersangkutan dengan siswa baru tersebut. Selanjutnya, tujuan selanjutnya bermaksud menakut-nakuti atau tahwil. Yang dimaksud dengan tahwil adalah menakut-nakuti atau membuat takut mukhatab atau lawan bicara. Proses tahwil ini dilakukan dengan cara membuat musnad ilaih menjadi berbentuk nakiroh, seperti dalam firman Allah, ya abata inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Pada contoh di atas, kata adzabun berkedudukan sebagai musnad ilaih yang ditangkir. Dalam ayat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya Azhar yang berprofesi sebagai pembuat dan penjual patung untuk sesembahan. Tujuan selanjutnya yakni menunjukkan toleransi atau untuk memperhalus ucapan atau tahwin. Dalam proses tangkir dimaksudkan untuk menunjukkan rasa toleransi dengan keadaan yang sedang dialami oleh musnad ilaih. Misalnya ketika ada Aziz mempunyai seorang teman yang mengulang pelajarannya lagi dari awal atau tidak naik kelas, dan ia pun mengetahuinya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapa yang mengulang kelas? Kemudian Aziz menjawab, ya'idud durus at-talibun. Ya'idud durus talibun. Yang mengulang pelajaran atau tidak naik kelas adalah siswa. Pada contoh di atas, kata talibun berkedudukan sebagai musnad ilaih yang berbentuk nakiroh. Pada contoh ini, Aziz menjawab dengan menggunakan kata talibun yang berbentuk nakiroh atau umum. Hal ini dimaksudkan agar Aziz tidak menyinggung perasaan temannya yang tidak naik kelas tersebut. Yang selanjutnya, menyamarkan atau menyembunyikan musnad ilaih atau talbis. Dalam proses tangkir ini bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan identitas dan privasi musnad ilaih dari mukhatab. Seperti contoh, pada waktu malam hari, pada waktu malam hari libur, para santri tidur. Kemudian pada saat sholat subuh mereka tidak bangun, kecuali hanya satu orang santri saja. Kemudian santri tersebut melaporkan hal itu kepada Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai memanggil para santri yang tertidur dan tidak sholat subuh tersebut.
Pak Kiai berkata kepada mereka, "Ablighni talibun annakum namtum an salatis subhi." Ada santri yang memberikan informasi bahwa kalian tidur pada saat untuk salat subuh. Pada contoh di atas, kata talibun menjadi musnad ilaih yang ditangkir dengan alasan untuk menyamarkan identitas santri yang melaporkan kepada Pak Kiai dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada santri tersebut. Tujuan yang terakhir yakni mengagungkan dan menunjukkan arti banyak sekaligus. Contohnya, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Dalam contoh tersebut, kata rusulun menjadi musnad ilaih. Kata ini merupakan bentuk jamak dari rasulun. Dengan bentuk jamak dan nakirah, maka kata tersebut merupakan makna taksir. Namun, demikian dengan bentuk nakirah, bukan berarti jumlah para rasul Allah tidak ada batasnya, akan tetapi ini menunjukkan pengagungan atau ta'zim kepada para rasul yang seakan-akan berjumlah banyak dan tidak ada batasnya. Hal ini tentunya berlainan ketika rusulun berbentuk ma'rifat ar-rusulu, maka tidaklah terdapat tujuan ta'zim di dalamnya. Karena walaupun menunjukkan arti jamak, kata masih dibatasi oleh bentuknya yang makrifat, yaitu dengan memasukkan al. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Akmal bin Asnadi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang tankir pada musnad. Yang sebelum-sebelumnya ada tankir pada musnad ilaih, maka di sini saya akan menjelaskan tujuan-tujuan tankir pada musnad. Tujuan-tujuan tankir pada musnad ada 5. Yang pertama yaitu tujuan untuk mengikuti atau itba. Maksud dari tujuan ini adalah mengikutkan bentuk musnad dengan bentuk musnad ilaih. Langsung saja contohnya yaitu rajulun minal kirami hadirun. Jadi hadirun di sini ditankir untuk mengikuti musnad ilaihnya, yaitu rajulun. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu tujuannya mengagungkan atau tafhim. Pada tujuan ini ada contohnya yaitu zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Pada ayat ini hudan ditankir berkedudukan sebagai musnad yang berupa khabar dari mubtada atau musnad ilaihnya yang dibuang, yaitu huwa, yang bentuk aslinya yaitu huwa hudan. Dinakirahkan ini dengan tujuan memberitahu akan keagungannya. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu menghina atau merendahkan. Maksudnya adalah menghina atau merendahkan, yaitu menganggap musnadnya itu rendah. Dengan contohnya yaitu alhasilu laka min dal mali syai'un. Manfaat yang kamu peroleh dari harta ini hanya sedikit. Pada contoh di atas, syai'un berkedudukan sebagai musnad yang ditankir dengan maksud memberitahukan bahwa musnad atau yaitu syai'un bernilai rendah atau bahkan sangat rendah. Yang keempat yaitu menunjukkan bertujuan untuk menunjukkan sesuatu yang maknanya belum jelas. Dalam hal ini dengan maksud ditankir yaitu si mutakalim tidak mengetahui secara pasti informasi yang ada. Dengan contohnya yaitu Khalidun adibun. Khalid adalah sastrawan.
Pada contoh di atas, kata adibun menjadi musnad yang ditankir, sebab mutakalim tidak mengetahui pasti apakah Khalid benar-benar pintar sastra. Oleh karena itu, jika mutakalim mengetahui pasti bahwa Khalid benar-benar pintar sastra, maka dipakainya yaitu bentuk makrifat Khalidun al-adibu. Itu jika si mutakalim tahu benar-benar bahwa si Khalid itu pintar sastra. Untuk tujuan selanjutnya yaitu yang terakhir, yang kelima, untuk mengumumkan. Pada tujuan ini yang dimaksud adalah mutakalim tidak mengkhususkan musnad pada musnad ilaih. Seperti contoh yaitu Muhammadun syairun. Muhammad adalah penyair. Dalam contoh di atas, syairun berkedudukan sebagai musnad yang ditankir. Pada contoh tersebut dikatakan syairun karena jika dikatakan demikian, maka maksud perkataan tersebut adalah Muhammad merupakan penyair. Dan tidak ada penyair selain dia. Sedangkan yang dikehendaki adalah bukan yang demikian. Mungkin itu tujuan-tujuan dari tankir pada musnad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.